once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Jumpa kembali dengan channel ini, channel Bikin Sebel, Berani Bangkit Berbagi. Dalam kesempatan kali ini saya minta izin kepada seluruh rekan-rekan yang ada di luar sana, bagi para kreator konten, para penggemar, para penikmat, dan para pengguna media sosial, khususnya YouTube, untuk kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin akan berguna bagi rekan-rekan semua, bagi kita semua, khususnya bagi bangsa Indonesia dan umumnya bagi seluruh dunia. Untuk yang pertama, dunia saat ini sedang mengalami krisis. Krisis di sini bukan krisis moneter ataupun krisis yang lainnya, tapi di sini kita mengalami sebuah krisis yang sangat menyedihkan, bahkan lebih menyedihkan daripada krisis moneter di Indonesia 97-98 kemarin. Nah, apakah krisis tersebut? Yaitu krisisnya kepercayaan kepada sesama, krisis kepercayaan kepada pemerintah, dan krisis kepercayaan kepada pemangku jabatan, yang akhirnya menimbulkan sebuah tanda tanya besar dalam kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah sampai ke kalangan menengah ke atas. Ini semua disebabkan hanya kita sebagai umat itu melupakan sebuah peringatan dari Sang Pencipta, Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam kitab Al-Quran, kitabnya umat muslim, dalam surat ke-17 ayat 82, kalau tidak salah itu Al-Isra, di situ Allah menerangkan kepada kita semua bahwasanya telah diturunkan dari Al-Quran itu adalah sebagai penawar rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Quran tersebut tidak akan bermanfaat, bahkan bisa sebaliknya menjadi petaka bagi orang-orang yang munafik dan kafir ataupun tidak percaya. Kita bisa ambil hikmah dari situ. Walaupun saya bukan ahli tafsir, di sini saya tidak akan menafsirkan. Tapi coba kita pelajari bersama-sama. Di mana Al-Quran tersebut menyebutkan, Allah menerangkan kepada kita bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, penawarnya hanya satu, yaitu bersumber dari Al-Quran. Tapi kenapa kita setelah mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan, peringatan, itu kita justru malah semakin jauh dari Al-Quran tersebut, sampai akhirnya
saat ini Allah betul-betul menguji umatnya dengan sebuah virus yang diberikan nama oleh si penemu tersebut, yaitu virus Corona 19 ataupun virus Corona 19. Kalau kita mau berkaca dan kalau kita mau menengok sejarah apa yang terjadi akhir-akhir ini, itu mungkin belum seberapa dibandingkan bencana kejadian musibah di zaman dahulu, di zaman umat-umat terdahulu. Tapi sampai saat ini pun riwayat sejarah tersebut akhirnya apa? Bisa teratasi. Sekarang saya hanya ingin bertanya, apakah sudah tepat, apakah sudah benar jika terjadi sebuah bencana, terjadi sebuah peringatan musibah sebagai umat, kita itu sudah tepat kalau harus menjauh, menghindar daripada ajaran Allah, tuntunan Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82 tersebut. Padahal di situ sudah diterangkan bahwasanya tidak seharusnya kita itu sebagai orang yang beriman, kita itu harus lari dari segala macam musibah tersebut. Tapi sudah diwajibkan kita harus memahami, mempelajari dari sumber firman Allah yang ada di Al-Quran tersebut. Tapi yang terjadi kali ini di banyak belahan dunia, khususnya yang saya tahu di Indonesia, ini kok malah sebaliknya. Dalam beragama, kegiatan beragama yang sifatnya umum, barusan saya dengar malah dibatasi dengan dalil bahwasanya kita harus berikhtiar. Ini pun juga betul kalau kita lihat, kalau kita pandang dari sisi usaha ataupun ikhtiar. Karena memang ikhtiar itu bagian dari takwa. Tapi apakah sudah tepat jika sebagai seorang umat yang beragama, khususnya di Indonesia ini, harus dibatasi? Contoh yang paling mudah, jika ada kegiatan sholat wajib berjamaah di sebuah masjid, syuro ataupun musola, tidak diperbolehkan dengan alasan menjaga agar tidak terjangkit virus corona tersebut. Seperti yang lain juga, bahkan sholat Jumat pun juga bisa dibilang dibatasi. Di dalam berita tadi malam saya malah melihat peringatan Isra Mi'raj pun kementerian terkait, khususnya Kementerian Agama, menunda. Apakah ini tidak terlalu over bagi kita sebagai umat manusia
sebagai umat beragama. Bahkan di agama yang lain pun sampai kegiatan di dalam gereja yang sifatnya umum itu pun juga dibatasi. Apakah dalam ajaran agama kita itu mengajarkan ada perintah seperti itu? Ini pertanyaan besar bagi para masyarakat luas. Sedangkan orang beragama, kewajiban di dalam agama hukumnya kan wajib. Ada apa sebetulnya ini? Kenapa kita harus justru malah disarankan menjauh dari kegiatan keagamaan? Apakah itu bukan sebuah usaha untuk menjauhkan kita dari perintah Allah? Sudahkah kita berkaca, sudahkah kita berpikir dengan matang, dengan berbagai macam pertimbangan? Lantas akan seperti apa lagi nantinya jika kita harus dibatasi dalam kegiatan beragama, dibatasi dalam kita menjalankan perintah Allah dalam kegiatan sebagai seorang umat muslim. Bahkan dalam agama-agama yang lain pun saya yakin di mana setiap kita sebagai manusia, sebagai umat, di saat kita ditimpa oleh sebuah bencana ataupun musibah, kita justru malah dianjurkan untuk sesegera mungkin mendekat, meminta pertolongan dari Allah, Tuhan semesta alam. Tapi di saat-saat ini, bangsa ini apakah melupakan hal tersebut hanya karena dasar untuk menghindari sebuah penyakit virus corona tersebut? Coba kita baca, coba kita buka di dalam kitab Al-Quran surat yang lain, yaitu surat ke-21, surat Al-Anbiya. Di dalam ayat 83 sampai 84, di situ diceritakan oleh Allah bahwasanya Nabi Allah Ayub alaihissalam ini adalah seorang nabi yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah memprotes apa yang menjadi ketentuan Allah kepada dirinya dan keluarganya. Sampai pada suatu ketika Nabi Ayub diberikan cobaan yang amat sangat berat oleh Allah. Dari yang bergelimang harta sampai yang tidak punya harta sedikit pun. Keluarganya pun dihabisi semua. Ditinggalkan oleh istri, dikucilkan oleh masyarakat karena penyakit yang tidak bisa kunjung sembuh. Pada masa itu bahkan tidak akan ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tapi setelah Nabi Ayub memohon dan meminta kepada Allah untuk kesembuhan penyakitnya, apa yang terjadi? Doa Nabi Ayub pun akhirnya dikabulkan oleh Allah. Apakah peringatan semacam ini kita sudah melupakan? Apakah kita sudah betul dalam mengambil sikap keputusan? Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua.
bahkan sampai pada generasi penerus kita nantinya. Maka dari itu, kami kaum kecil, kaum pinggiran, meminta kepada para pejabat tinggi negara, dari Bapak Presiden, Bapak dan Ibu Menteri, Bapak dan Ibu Gubernur, Bapak dan Ibu Bupati dan Wali Kota, Bapak Camat dan Ibu Camat, Bapak Lurah dan Kepala Desa, Bapak RW, Ibu RW, Bapak RT, Ibu RT. Silahkan dikaji ulang. Walaupun kita memang mengharuskan mengambil keputusan, mengambil sikap untuk menghadapi segala macam bentuk musibah ataupun bencana yang kita alami. Silahkan dikaji ulang kembali keputusan tersebut. Biarkanlah kejadian ini nantinya Allah yang akan memutuskan. Tapi cara kita berikhtiar kepada Allah. Ajaklah para alim ulama, para tokoh bangsa dari berbagai macam kalangan, dari tokoh-tokoh antar lintas agama yang ada di Indonesia ini, untuk bersatu padu, mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Jangan justru malah diperbatasi dalam kegiatan keagamaan seperti ini. Kami prihatin, kami menangis dalam hati. Para pejuang bangsa Indonesia ini, nenek moyang kita, itu adalah orang-orang yang terkuat, orang-orang yang terpandai. Banyak bangsa luar dari Indonesia yang kagum dan iri, hormat kepada para nenek moyang kita. Tapi kenapa anak cucu kita, anak cucu mereka, yaitu kita bersama saat ini, justru malah melupakan sejarah tersebut dan seakan-akan terbawa arus, yang arus tersebut mungkin akan menenggelamkan kita semua, menjauhkan kita semua dari ridha Allah, ridha Tuhan pencipta alam semesta ini. Mohon diperhatikan, mohon dikaji ulang apa yang sudah menjadi keputusan para petinggi-petinggi bangsa ini, dari jajaran RT sampai ke Bapak Presiden. Sekiranya dari orang kecil, kaum pinggiran seperti kami ini, tidak akan bisa memahami hal tersebut secara detail, namun secara garis besarnya kami meminta, serukan kepada para alim ulama, para tokoh lintas agama, untuk menggalang satu kesatuan. Kalau perlu, ajak semua seluruh bangsa Indonesia berkumpul di tiap titik-titik pengumpulan massa besar-besaran, bermunajat, meminta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Insya Allah, jika ada yang mati karena berkumpul saat menjalankan perintah Allah, saat beribadah kepada Allah, insya Allah di situ malah justru Allah akan menempatkannya di surga. Jangan justru malah ditakut-takuti semacam ini,
secara tidak langsung umat diminta untuk menjauh dari para alim ulama dan tokoh-tokoh agama. Ini akan menjadikan sebuah kiamat, di mana jika umat sudah jauh dari para alim ulama, para tokoh-tokohnya, pastilah akan terjadi sebuah malapetaka di negeri tersebut. Ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Yang pertama, sebagai manusia, jangan sampai kita itu kehilangan nama. Jika kita manusia kehilangan nama, berarti kita kan bukan manusia lagi. Manusia itu kan nama. Kalau kita itu kehilangan nama, berarti kita bukan manusia. Bisa saja menjadi hewan, bisa saja menjadi iblis, bisa saja menjadi setan. Akhir-akhir ini sepertinya hal tersebut sudah menghantui, bahkan sudah merasuki diri kita sebagai manusia. Sudah banyak yang kehilangan nama. Yang kedua, jangan sampai kita itu kehilangan makan, nutrisi. Makanan yang dimaksud di sini itu adalah dalam artian global. Makanan berwujud dan makanan yang tak terwujud. Jika makanan yang berwujud, manusia saat ini justru malah takut dengan jenis berbagai macam makanan. Takut nanti kalau makan ini kena penyakit ini. Padahal tubuh raga kita butuh nutrisi. Sedangkan batiniah kita butuh makanan yang tidak berwujud, yaitu doa. Saat ini kita sebagai manusia sepertinya sudah kehilangan nama, sudah kehilangan makanan. Jikalau orang Jawa bilang, kita ini wis kehilangan jeneng. Menungso wis hilang jenengi. Manusia sudah hilang namanya. Menungso wis hilang jeneng. Manusia sudah kehilangan makanannya. Apa yang akan terjadi? Manusia pasti akan kehilangan kesehatan dan kesadaran. Dalam bahasa Jawanya, nek wis ilang jenenge, wis dipastekke bakal kelangan seger kuwarasane. Jika manusia sudah kehilangan nama, sudah kehilangan makanan, sudah dipastikan kita akan kehilangan kesadaran serta kesehatan kita. Yang akan terjadi, hancurlah kita sebagai manusia. Sebab dari itu, sekali lagi saya mohon kepada jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai RT, mohon dikaji ulang, berikanlah sebuah pencerahan kepada masyarakat sesuai dengan perintah Allah di dalam kitab Quran. Sebagai umat muslim,
Kita harus meyakini tersebut. Sebagai umat beragama yang lain, saya yakin saudara-saudara kita pun juga memiliki keinginan yang sama seperti apa yang saya katakan dalam kesempatan kali ini.